Selamat sore, pemirsa, bersama Kementerian Agama Kota Medan, Seksi Bimas Kristen, hadir dalam podcast Corner ini bersama dengan Panitia Pesparawi Kota Medan. Saya sebagai host, Hernawati Ginting, bersama dengan Bapak Ketua Pesparawi Kota Medan, Bapak Roy Napitupulu, bersama Ibu Nurmawan Simajuntak sebagai bendahara, dan Bapak Polta Tampu Bolon sebagai seksi dana dalam kegiatan Pespa Rawi Medan. Shalom Pak. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Yang pertama saya akan menyampaikan Pak, dalam kegiatan Pesparawi ini merupakan sebuah kegiatan yang sudah biasa dan rutin ya Pak, baik secara nasional maupun sampai ke tingkat provinsi, kabupaten kota. Tapi spesial di tahun 2026 ini, bahwa kegiatan Pesparawi Kota Medan terlaksana dengan baik. Jadi dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 2026. Jadi yang saya tanya Pak ini adalah apa dasar ataupun latar belakang sehingga kegiatan ini dilaksanakan di Kota Medan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada podcast Corner yang sudah mengundang kami sebagai narasumber untuk acara ini. Kami Panitia Festival Paduan Suara Gerejawi Kota Medan yang dilaksanakan oleh Penata Layanan Operasional Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Sebelumnya saya mengatakan Bu bahwa Pesparawi yang Ibu bilang tadi ini memang kalau secara umum ini sudah hal yang sangat luar biasa, umum, sudah sering dilakukan yang sifatnya umum. Tapi di kantor Kementerian Agama Kota Medan, terkhususnya di Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan, ini merupakan hal yang paling perdana dilaksanakannya Festival Paduan Suara Gerejawi yang dipanitiakan oleh Penata Layanan Operasional. Jadi dengan Ibu sampaikan tadi apa latar belakang adanya ini Festival Paduan Suara ini. Jadi kami Bu, kami adalah jabatan Penata Layanan Operasional di kantor kita Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Kami berembuk, kami berbicara, kami sepakati bahwa harus ada suatu program yang lebih gebiar lagi Bu, tapi yang menyangkut tentang penata layanan operasional. Kami berdiskusi kepada kawan-kawan penata layanan operasional. Kebetulan Bapak kita ini, Bapak Polta Tampu Bolon, selain seksi dana dia di Festival Paduan Suara, Bapak ini sebagai ketua penata layanan operasional kami. Jadi nanti boleh Ibu tanya lagi yang lebih lanjut kepada Bapak ini terkait hal itu. Saya hanya memberitahukan bahwa Festival Paduan Suara Gerejawi adalah sebagai program tahunan yang dilaksanakan di Penata Layanan Operasional. Jadi ini sifatnya Bu, karena tahunan dia, sifatnya lanjut. Nah, dia berlanjut. Jadi sebelum ada kegiatan lanjutan ini, kami sangat berterima kasih kepada pimpinan yang sangat mengasihi kami, khususnya di Penata Layanan Operasional, terkhusus kepada Bapak kasih kami, Bapak Kepala Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan, Bapak Dr. Andus Marlitu Hasukian MPTK, selaku kepala kantor kita, yang sangat setuju untuk dilaksanakan kegiatan Festival Paduan Suara Gerejawi ini pada saat itu, tanggal 2 Mei 2026. Belum lagi itu Bu, kita dapat dukungan penuh juga dari kepala kantor kita, Bapak Dr. Haji Impun Siregar. Jadi kami sangat terberkati sekali dan kami sepakati tekad kami karena dukungan tadi, kami setuju untuk dilaksanakan festival ini.
Itu yang bisa kami sampaikan dulu untuk saat ini. Terima kasih. Kemudian Pak, event ini kan event besar Pak. Ada berapa waktu dalam masa untuk bisa persiapan-persiapan ini sampai terlaksana dengan baik? Ada persiapan-persiapan itu ada berapa jangka waktu yang digunakan? Baik, terima kasih pertanyaan Bu, sangat bagus ya pertanyaannya. Iya. Jadi panitia Festival Paduan Suara Gerejawi ini Bu, mulai itu berjalan di bulan 1 kemarin. Karena SK kami keluar di bulan 12 tahun 2025. Jadi waktu terselenggaranya kegiatan ini kami kerjakan dalam waktu kurang lebih sekitar 4 bulan Bu. Sampai ke bulan 5 tanggal 2 bulan 5 tahun 2026. Ya. Kemudian Pak, ini kan sekitar 4 bulan Pak, kegiatan ini sudah sukses ya. Tanggal 2 Mei. Kemudian Pak, siapa-siapa yang ikut berperan sehingga dalam kepanitiaan ini sehingga berjalan dengan baik? Ya, baik. Terima kasih, siapa Bu. saja? Jadi siapa-siapa saja yang berperan. Iya. Nah, baik. Kalau kita berangkat dari berperan, Bu, otomatis yang paling utama kami mengucapkan terima kasih kepada HKBP Tanjung Sari selaku tempat yang menyediakan tempat kepada kita untuk dilaksanakan kegiatan Festival Paduan Suara Gerejawi ini. Dan kami sangat berterima kasih jika diizinkan di tahun berikutnya supaya berkenan kembali HKBP Tanjung Sari sebagai tuan rumah untuk kegiatan selanjutnya. Baru yang selanjutnya yang berperan adalah tidak jauh lagi Bu, yaitu seluruh anggota penata operasional yang sangat bekerja luar biasa untuk dapat mensukseskan acara ini. Karena tanpa dukungan kawan-kawan semua, acara ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Jadi hal yang berperan kembali, kami sangat berterima kasih kepada Paduan Suara Seksi Dinas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Karena Paduan Suara Seksi Dinas Kristen juga ada perannya untuk membantu penataran operasional dalam mencari anggaran, sifatnya evaluasi kur. Kami bersama-sama dengan Paduan Suara melaksanakan evaluasi kur di HKBP Tanjung Sari. Jadi yang berperan selanjutnya yang tadi Bu, orang yang kita kasih yaitu Bapak Kepala Kantor kita yang terus mensupport kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Baru yang berperan kembali kepada Pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Amang Pendeta Sondi Sinambela. Beliau juga berperan di dalam kegiatan ini karena beliau sebagai pengkhotbah pada saat ibadah di kegiatan tersebut. Nah, jadi kalau bicara berperan sangat banyak Bu, ya belum lagi donatur-donatur kami yang membantu, yang mensupport kegiatan ini nanti bisa diteruskan kepada Bapak Seksi Dana kita. Belum lagi kepada kawan-kawan jabatan yang lain Bu, seperti penyuluh, analisis, dan arsiparis yang ikut mendukung kegiatan ini lewat bazar yang kami laksanakan selama kami di kantor. Itu bisa kami sampaikan. Berarti Pak banyak usaha daya upaya Pak ya, pikiran juga ya, sehingga terlaksana ini. Jadi Pak, setelah kita melihat begitu banyak peran serta usaha yang sudah dilakukan, kira-kira ini Pak, khusus untuk Seksi Dana ini Pak, bagaimana ini Pak tantangannya selama 4 bulan ini sehingga bisa berjalan dengan baik? Tantangan, hambatan, ya, keluh kesah atau apapun yang sudah berjalan. Ya, terima kasih. Saya sebagai Seksi Dana, tantangan dan hambatan yang kita alami, ya semuanya bisa kita lewati dengan hati yang gembira lah saya katakan. Ya, lewat Seksi Dana ini kami berperan semua dari penata layanan operasional. Kami boleh bekerja sama
mencari dana itu berdasarkan kerjasama seperti menjalankan bajar-bajar atau menjual snack atau yang lain lah. Jadi itu sumber-sumber dana yang kami dapatkan, karena kita tahu dari Kementerian Dimas Kristen ini kan kita tidak punya ada dana ya, tapi kami bisa bekerja sama semua yang terlibat dari yang bekerja sama dari penata layanan opsional ini, dan kami dari jangka 4 bulan itu kita melakukan pengumpulan dana dari anggota penata layanan opsional ini. Tiap bulannya itu kami menyisihkan sedikit daripada penghasilan kami. Luar biasa ya Pak. Kita tepuk tangan dulu Pak ya. Luar biasa. Menyisihkan sedikit dan kami kumpulkan sampai terlaksananya kegiatan ini. Ya kita berharap ini bisa berlanjut ke depannya. Jadi masalah mengumpulkan dana itu tidak ada masalah lah, saya bilang. Semua kami berjalan dengan baik, semua bisa kerjasama yang baik dalam bidang mencari dana ya. Artinya kami mencari dana tidak ada mengikat dari instansi apapun, tapi kami mendapatkan dana ini dengan pemberian sukarela, dengan hati yang mendukung paduan suara ini boleh berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Pak. Jadi setelah dana sudah terkumpul Pak, kemudian Pak ini kan kegiatannya termasuk singkat ya. Jadi kira-kira bagaimana cara panitia mensosialisasikan kepada gereja-gereja yang ada di Kota Medan ini, sekitar jumlahnya lebih kurang dari 700 denominasi Pak. Bagaimana cara untuk mensosialisasikan? Ya baik, jadi ya luar biasa pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan Ibu ini, sebelum kami mensosialisasikan kegiatan ini Bu, kami berangkat dari anggaran kami dulu Bu. Ya, kami berangkat dari dana kami. Kami sepakati apakah dana ini sudah bisa kita buka selebar-lebarnya untuk di Kota Medan. Ya tidak bisa, karena memang anggaran kami terbatas. Dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Seksi Dana kita, lewat kegiatan-kegiatan seperti bajar, proposal, partisipasi dari kawan-kawan PLO, dari kawan-kawan yang lain, ya memang lumayan, tapi tidak bisa kami membuka secara umum Bu. Nah, jadi kami sifatnya untuk kegiatan ini kami memberikan Google Form, tapi kami batasi dia jumlahnya sehingga seimbang dia Bu, beserta dengan dana yang kami itu bisa seimbang. Kemudian Pak, setelah diseleksi ya dari Google Form itu yang terdana dengan terbatas tadi, ada berapa kontingen yang akan ikut dalam kegiatan tes Parawi itu? Jadi untuk jumlah kontingen kita ini Bu, karena kita masih perdana dengan anggaran juga tadi yang masih terbatas, kita mempunyai jumlah kontingen itu sebanyak 7 kontingen yang dari berbagai jenis denominasi gereja yang ikut untuk memeriahkan acara tersebut. Ada 7 kontingen. Kira-kira Pak, denominasi gereja apa yang berperan di situ? Denominasi gereja yang berperan di situ ada HKBP Moria, itu Resort Medan Baru, ada HKBP Resort Tanjung Sari, ada HKBP Resort Sesama, ada GKP Serojo, HKBP Serojo, GKMI Jemaat Sempurna Medan, dan GPI Menteng 7. 7 gereja ya Pak. Oke, jadi 7 gereja inilah yang dipertandingkan kontingennya. Kemudian ini tentu tidak lepas dari para bapak juri nih, atau ibu juri. Ini saya mau tahu nih Pak, ini jurinya dari mana ini Pak sumbernya? Baik, ya kan, Pak? Jadi terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Untuk juri yang kami libatkan, pada kegiatan ini
memang kami kalau istilah katanya Bu, kayak kecil-kecil cabai rawit dia. Jadi maksudnya adalah kecil pun anggaran kami, tapi kami bisa menghadirkan juri yang Bu internasional. Jadi ada 3 juri yang dapat memeriahkan acara ini, yaitu ada Bapak Darko Sasi, Bapak Ondi Tembunan dengan Bapak Ken Stephen. Jadi mereka ini adalah juri-juri yang sudah tidak bisa lagi dilakukan Bu jenjang karirnya. Iya. Luar biasa ya, sudah go biasa. internasional dan ahli dalam bidang juri untuk paduan suara ya Pak. Kemudian Pak, ada berapa kategori peserta dalam kontingen ini? Kita ada 2 kategori Bu. Ada kategori paduan suara dewasa campuran dengan kategori paduan suara remaja. Berarti 2 ya Pak ya? 2 kategori. Kemudian itu Pak, apa kriteria penilaian yang diberikan oleh juri sehingga mendapatkan juara? Jadi ya baik, terima kasih. Untuk penilaian ya Ibu, kami tidak banyak ambil alih ke hal itu karena itu kan peran juri, tapi kami mengetahui bahwa salah satunya yang menjadi penilaian juri yang paling auto adalah teknik vokal Bu. Teknik vokal apakah sesuai not yang disampaikan dengan partitur yang diberikan pada juri. Ya Pak ya. Jadi ini Pak sudah berjalan dengan baik ya Bu. Bendahara juga luar biasa, sudah mengumpul begitu banyak dana yang 4 bulan, luar biasa, sukses berjalan dengan baik. Ini Bapak Ibu harapan, ya harapan kita ke depan ini, khususnya untuk seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan ini, untuk PES Parawi yang berkelanjutan ini, harapannya ke depan apa? Ya, nanti ditambah kawan-kawan. Dari saya Bu, saya berharap kegiatan ini dapat berdampak kepada seluruh jajaran yang ada, gereja yang ada di Kota Medan ini, sehingga kolaborasi antara Kementerian Agama lewat seksi Bimas Kristen dengan gereja-gereja yang ada di Kota Medan dapat bekerjasama dengan baik Bu, lewat administrasi maupun lewat sosial, lewat perlombaan. Jadi hubungan nggak bisa lepas Bu, tetap dia terikat. Bisa ditambah sama kawan-kawan. Ya, saya tambahi harapan kami dari penata layanan untuk kedepannya agar ini paduan suara ini boleh berlanjut. Harapan kami ya ini supaya pemuda-pemuda gereja yang ada di Kota Medan ini boleh menyumbangkan suaranya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita lihat di Kota Medan ini sudah rentan kejahatan, misalnya begal, narkoba, ya itu lewat dari podcast paduan suara yang kita laksanakan ini, mungkin ini bisa membangun pemuda-pemuda kita mengambil kegiatan untuk menampilkan suaranya, daripada ya tidak terhara hidupnya sekarang di Kota Medan ini kan banyak pemuda-pemuda yang jatuh dalam kejahatan-kejahatan yang kita dengar sekarang ini kan banyak begal, tawuran, maupun narkoba yang lainnya. Harapan kami supaya lewat Kementerian Agama ini Kota Medan ini berdampak lebih baik untuk gereja-gereja, pemuda-pemuda gereja yang ada di Kota Medan. Ya, itulah Pak, harapan kita. Harapan kita ya. Jadi tadi Pak, dengan dana yang kecil tapi dampaknya luar biasa. Apalagi untuk kegiatan yang berkelanjutan tahun depan, tentu akan perencanaannya lebih besar lagi dan lebih besar. Kira-kira apa harapan dari Ibu Bendahara untuk kegiatan di tahun depan melalui pendanaan? Puji Tuhan, harapan kami di tahun depan biar lebih berjalan lebih baik lagi. Ya, kami dari Jabatan Penata Layanan Operasional semakin solid, semakin benar-benar melaksanakannya, dengan kami boleh mulai di bulan depan sudah kami bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan kami, dan kami tetap akan melaksanakan bajar di kantor Kementerian Agama. Begitu. Oke, terima kasih untuk Bapak Roy Napitupulu dan juga Ibu Nurmawan Simajuntak bersama dengan Bapak Polta Tambu Bolon
luar biasa kehangatan yang sudah disampaikan di podcast corner ini ya Pak, di seksi Dimas Kristen Kementerian Kota Medan. Jadi saya minta diberikanlah dulu closing statement-nya Pak, Ya, untuk mengakhiri acara kita ini. ya, closing statement ya Iya, dari iya. kami ya. Kami berharap supaya apa yang kami berikan kepada masyarakat, terkhususnya gereja, bisa membuat kawan-kawan atau membuat yang di sekitar kita menjadi termotivasi lewat apa yang kami berikan, supaya ya, dan ini, semoga ini bisa menjadi suatu wadah yang akan lebih besar lagi akan kami berikan kepada semuanya. Intinya tetap kita menjadi orang yang betul-betul komitmen ketika kita diberikan suatu mandat. Itu dari saya. Ya, kita tambahkan sedikit ya. Lewat sudah terlaksananya paduan suara ini berjalan dengan baik. Kami sangat berterima kasih banyak lah kepada pimpinannya Bapak Kakan Dr. Impun Siregar yang sudah hadir dalam acara saat itu ya, sangat bersukacita menyampaikan dukungannya, baik saran-saran daripada Kepala Kementerian Agama Kota Medan ini sangat mendukung acara kita, dan begitu juga buat Bapak kasih kami juga yang sudah menyupport kami penata layanan operasional ini dan membantu kami untuk menjalankan bajar-bajar kami di acara-acara ibadah PSPK yang ada di Kementerian Agama Kota Medan. Kami boleh bekerja sama dengan Pak Kasih, boleh terlaksananya dengan baik. Jadi harapan kita ke depannya ini boleh tertata dengan baik dan berkelanjutan ya ke depannya. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk panitia Pesparawi Seksi Dimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan bersama dengan pemirsa. Sekian dan terima kasih. Ada satu pantun untuk mengakhiri acara kita. Burung gereja bernyanyi di pagi hari, Pesparawi indah penuh sukacita. Wawancara selesai, salam hangat kami tetap bernyanyi bagi kemuliaannya. Amin, tepuk tangan. Shalom bagi kita semua.